Jadi masing-masing orang yang kita sebut ahli zuhud itu berjuang sendiri-sendiri, menjauh dari keramaian, melakukan zuhud, warok, tobat, sabar menghadapi situasi. Kalau teman-teman mendengarkan, kita dulu pernah ngaji tokoh-tokoh ini ya, Imam Hasan al-Basri, Robi'ah al-Adawiyah, Syekh Ibrahim bin Adham, termasuk Syekh Fudhail bin Iyad. Ini tokoh-tokoh sufi era zuhud. Jadi cerita-cerita mereka ya cerita-cerita aktivitas mereka ketika menjalankan hidup asketis. Jadi ini fase awal. Ya termasuk antara lain didorong tadi ya, kehidupan duniawi yang berlebihan yang membuat mereka muak. Ada banyak kisah-kisah para sufi ini menjauh dari kemunafikan hidup, materialisme dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cara berpikir yang seperti ini. Jadi bulan ini kita memperkaya perspektif. Siapa tahu ada perspektif-perspektif yang cocok untuk situasi hidup kita saat ini. Siapa tahu ada yang sesuai. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kan sering saya bilang perspektif-perspektif, wawasan-wawasan itu kan ibarat senjata. Itu kebendaan, kematerian. Hal apapun yang kalian dasarkan hanya pada kebendaan akan jatuh pada akhirnya ke kebosanan. Ya kan? Apa wis kalian senang-senangmu hari ini menikmati apa di kota, jalan-jalan di mall itu, tiap hari jalan-jalan di mall ya mesti bosen. Sekarang malah rekreasinya ke sawah. Saya kemarin pulang ke Mojokerto itu ada begitu. Jadi ya sekarang anak sekolah-sekolah unggulan itu rekreasinya ke sawah. Lihat, Simbasanya tiap hari rekreasi berarti. Lihat, nyari ikan di sungai, itu kan rekreasi ke sana. Mungkin merasa bahwa ada yang terlewatkan. Itu kalau fokusnya pada kebendaan saja. Jadi menjemukan. Kalau kita hanya ke situ, siang hari kerja keras, mencari keuntungan dan kekayaan dengan semboyan time is money. Tempo adalah uang, tempo waktu ya maksudnya. Ya, terjemahan bahasa Indonesianya ya tempo. Tempo kan waktu. Tetapi ternyata bahwa manusia sesamanya telah memperebutkan tempo untuk sebanyak-banyaknya uang bagi diri sendiri. Orang menganggap bahwa sayang sekali kalau ada waktu lewat kita tidak dapat uang, kan begitu. Biarpun merugikan orang lain. Siapa yang tidak sigap mengejar tempo, tersingkirlah dia ke tepi dan habislah umurnya untuk itu. Karena pertimbangan kita hanya pertimbangan kebendaan. Bahkan nanti kata beliau, semata-mata hidup kebendaan ternyata hanya menimbulkan rasa kebencian dan kedengkian sesama manusia. Baik di antara orang seorang dengan seorang lain. Apalagi di antara bangsa yang lebih banyak mendapat benda dengan bangsa yang mendapat sedikit. Kalau parameternya materi, kebendaan, dan kepemilikan, maka kita akan lebih mudah bermusuhan. Kenapa begitu? Karena lebih mudah kita merasa iri, merasa dengki. Kok enak dia kaya raya, sementara tidak kerja apa-apa. Saya yang kerja mati-matian, gini nyari uang begitu susahnya. Lebih mudah iri. Jadi kalau melihat yang lain materinya lebih mewah, kita kurang mewah, kita iri. Mereka punya apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita iri.
Peradaban kalau dasarnya hanya kebendaan, maka siap-siaplah kebencian dan kedengkian akan merajalela. Maka menarik kalau teman-teman mau coba diteliti, standar bahagianya orang-orang sekarang itu apa? Kalau sebagian besar standar bahagianya adalah ukuran materi, mungkin kekayaan, mungkin jabatan, mungkin status di masyarakat dan lain sebagainya yang sifatnya material, ya siap-siaplah di masyarakat itu akan mudah sekali muncul kebencian dan kedengkian. Baik, ini sudah mulai dapat gambaran kita seperti apa nanti pentingnya tasawuf. Kita lihat ya. Terus beliau melanjutkan, menengok sejarah. Kali ini dari buku Tasawuf Modern. Di zaman dinasti Abbasiyah dulu, ada orang atau golongan yang memisahkan diri. Jadi ini semacam sejarah lahirnya kelompok para sufi. Mereka merasa jemu melihat kekayaan yang bertimbun masuk ke dunia Islam, kehidupan yang sangat megah dan kemajuan yang menyebabkan kebingungan dan lalai. Ditambah lagi perbantahan ahli-ahli pikir dalam majelis istana yang kadang-kadang dapat menimbulkan sengketa dan pertengkaran, lalu menyebabkan lalai mengerjakan ibadah. Jadi dinastinya sukses, negara kaya raya, orang-orang jadi lalai menikmati kemajuan, ditambah lagi orang-orang pinternya kerjaannya gegeran terus, debat terus, bantah-bantahan terus. Hidup jadi terus tidak nyaman. Akhirnya sekelompok ini minggir, menyisihkan diri. Ini nanti awal mula lahirnya kelompok yang disebut ahli zuhud. Mereka yang menyisihkan diri ini sebenarnya awalnya punya niat yang sangat baik. Tapi lama-lama dalam sejarahnya ada beberapa yang jalurnya agak melenceng. Mereka berjuang melawan tuntutan dunia dan tuntutan setan. Mereka berjuang melawan godaan dunia, godaan setan. Namun terkadang mereka memilih jalan yang berbeda dari apa yang diajarkan agama. Ada yang berlebihan. Kata Buya Hamka, ada kalanya mereka melarang diri melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah. Terlalu menyiksa dirinya. Bahkan ada di antara mereka yang menolak mencari makan, tidak mau kerja, wiritan saja, zikir saja. Urusan dunia nunggu dikasih orang. Memandang rendah uang tapi butuh. Membenci kekuasaan tapi nanti ya mendekat-dekat karena dia ada perlunya. Ada yang begitu. Jadi situasi semacam ini kadang-kadang kata Hamka pada akhirnya apa? Membuat umat terus terpecah-pecah. Beliau kalimat terakhir itu menarik. Karena umat Islam sudah terpecah belah, kemudian orang-orang berkualitas minggir karena semua jadi zuhud, sehingga tidak ada lagi senjata yang tajam untuk mengusir tentara Mongol ketika menyerbu wilayah Islam. Jadi semuanya nyufi, menjauh dari keramaian. Yang ada di tengah masyarakat orang-orang hedon yang menikmati kekayaan, tidak mau kehilangan kenikmatannya, dan orang-orang pinter yang pekerjaannya debat saja. Akhirnya lemah negara. Begitu diserang, tidak ada lagi senjata tajam. Nah ini gambarannya saat itu, karena pada akhirnya terus dinasti Abbasiyah kan jatuh, diserang oleh Mongol. Padahal orang pinternya banyak. Tapi ya orang-orang pinter ini banyak yang, kalau istilahnya Hamka tadi ya,
hidupnya di majelis perbantahan, gegeran terus. Oke, baik, kita lanjutkan ya situasinya. Terus beliau menjelaskan begini, tasawuf dapat menjadi alat untuk menghadapi hidup dan dapat pula membawa mati. Membuat hidup, membawa mati itu membuat hidup tidak bergairah. Kalau salah strategi, salah memahami, juga bisa menjadi sangat bersemangat menghadapi hidup. Dengan tasawuf, orang-orang besar Islam di Indonesia seperti Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Tengku Distiro menentang penjajahan. Dengan tasawuf, Amir Abdul Qadir Al-Jazairi yang kita bahas 2 minggu yang lalu melawan Perancis. Makanya teman-teman saya kenalkan dulu dengan tokoh ini, biar kenal. Bahkan negara Libya yang baru berdiri itu asal mulanya adalah terdiri dari zawiyah-zawiyah, tempat orang suluk. Dan nenek Raja Idris Al-Sanusi yang sekarang dilantik menjadi raja adalah pendiri dari Torekot Sanusiyah yang sangat terkenal di seluruh Afrika. Demikian juga Ignatius de Loyola adalah pembangun dari semacam Torekot kaum Katolik yang bernama Yesuit. Kaum Torekot yang didirikan oleh de Loyola inilah salah satu tenaga penting yang telah dapat mempertahankan faham Katolik dari keruntuhan seketika terjadi perlawanan hebat dari kaum Protestan. Jadi tasawuf bisa jadi energi yang luar biasa. Tetapi bukan pula sedikit kaum tasawuf di timur kita ini yang telah menyekat jalan kemajuan berpikir. Karena kemajuan perasaan tidak lagi seimbang dengan ilmu pengetahuan dan kecerdasan berpikir. Jadi ada juga yang tasawuf itu membuat orang malah lari dari dunia, tidak siap menghadapi tantangan dunia, yang lain maju kita malah mundur. Jadi tasawuf bisa jadi jalan hidup, bisa jadi jalan kematian. Kalau kita menggunakannya secara tidak tepat. Dari situ terus di buku tasawuf modern Buya Hamka menyebut umat Islam itu secara umum kemudian ada 3 kelompok. Kenapa kemudian jadi lemah? Saya tidak tahu sekarang ada berapa kelompok. Mungkin tambah banyak ya, karena kadang-kadang kita itu setiap kali ada masalah terus pecah. Ada faksi baru. Dulu mungkin yang milih nomor 1, nomor 2, nomor 3 kita pecah 3. Sekarang nambah pecah lagi. Yang pro ijazah, anti ijazah kita pecah. Ada apa saja kita pecah. Agak sulit. Kita mungkin sulit ya belajar berbeda, tapi tidak harus pecah, tidak harus bermusuhan. Tetap bersaudara, itu rasanya kok berat. Saya baca di medsos-medsos itu militannya luar biasa. Nah, kata Buya Hamka begini, umat Islam itu ini masih di konteksnya Abbasiyah tadi ya, sehingga mereka lemah terus gampang dikalahkan. Ada yang menjadi budak harta benda, merendahkan nilai keyakinan agamanya demi kepentingan harta benda. Fokusnya hanya pada harta saja, kemakmuran dirinya. Agama tidak terlalu penting. Kalau agama bisa membuat makmur, ayo. Kalau enggak. Ini kubu pertama. Nyari aman, nyari nyaman. Yang penting dia sejahtera. Fokusnya itu saja. Ada agama atau enggak ada agama, enggak masalah. Ada kelompok kedua. Ini orang-orang pinter tadi. Yang bertengkar karena persoalan yang masih jadi perdebatan. Persoalan ikhtilaf. Ini istilahnya beliau, orang-orang yang sudah menjadi budak fikih. Tiap hari yang dihebohkan fikih saja. Padahal kalau ditanya,
ikhtilaf itu niscaya ndak? Iya sih, manusia itu ya bisa berbeda pendapat, tapi ketika ada beda pendapat ndak kuat, akhirnya gegeran terus. Menurut saya kok haram, kalau saya halal, terus debat itu di situ. Ini istilahnya Buya Hamka, budak fikih. Bukan masalah orang mengikuti pandangan siapa, kelompok yang mana. Masalahnya ada di perdebatan yang tidak sehatnya. Jadi perdebatan yang nambah jarak di antara kita, sehingga umat Islam jadi lemah. Kalau yang kelompok sana dapat kesulitan, kita senang. Rasa no. Makanya ikut kelompok kita dong. Kalau di sana ada yang meninggal, itu azab dari Allah. Kita mikirnya gitu terus. Jarak di antara kita tambah lama tambah jauh. Ini diprihatinkan oleh Buya Hamka. Yang ketiga, ini para sufi tadi. Orang yang hidup dalam isolasi total. Mengenakan pakaian sufi dan tidak peduli pada apapun. Karena mereka menganggap keheningan tasawuf itulah kelezatan. Orang mungkin secara pribadi orang ini tinggi spiritualitasnya, tapi dia abai dengan kondisi masyarakatnya. Padahal mungkin orang ini powerful, daya motivasinya, daya dorong, daya transformasi sosialnya luar biasa, tapi dia malah milih menjauh. Akhirnya umat jadi lemah. Karena isinya hanya 3 kelompok. Orang yang hanya mikir harta, nyari kesenangan kemakmurannya sendiri. Orang yang konflik terus. Jadi sibuk mencari bahwa aku yang paling benar dan yang lain salah semua. Kategori kedua. Dan yang ketiga, orang-orang yang lari dari dunia. Nah, ini kondisi umat Islam saat itu ya menurut Buya Hamka. Kalau sekarang kan sudah tidak begitu lagi. Tidak begitu beda maksudnya. Ini bahan ya, bahan muhasabah kita. Semoga paling tidak teman-teman, semoga tidak part of the problem. Kita tahu ada problem ini hari ini, paling tidak teman-teman yang sadar semoga tidak jadi bagian dari masalah. Kalau bisa kita jadi problem solver yang mencari solusi dari masalah. Jangan sampai kita adalah masalah itu sendiri. Apalagi kalau kita jadi troublemaker. Kita yang bikin masalah, ternyata masalahnya kita yang bikin, kita yang memulai. Semoga tidak begitu ya. Semoga kita jadi problem solver. Yuk, masih ada waktu. Nah, ini tahapan. Ini nanti bisa dibaca tasawuf, perkembangan dan pemurnian. Ini satu buku tak rangkum jadi satu tabel. Jadi tasawuf itu dalam sejarahnya ada 4 fase. Yang pertama fase zuhud. Yang kedua fase tasawuf ilmiah. Yang ketiga tasawuf falsafi. Yang keempat fase torekot. Era zuhud itu sekitar abad pertama sampai kedua Hijriah. Jadi sekitar abad ke-7-8 Masehi. Ini sifatnya masih individual sendiri-sendiri. Asketisme pribadi. Jadi masing-masing orang yang kita sebut ahli zuhud itu berjuang sendiri-sendiri. Menjauh dari keramaian, melakukan zuhud, warok, tobat, sabar menghadapi situasi. Kalau teman-teman mendengarkan, kita dulu pernah ngaji tokoh-tokoh ini ya. Imam Hasan al-Basri, Robi'ah al-Adawiyah, Syekh Ibrahim bin Adham, termasuk Syekh Fudhail bin Iyad. Ini tokoh-tokoh sufi era zuhud.
Jadi cerita-cerita mereka ya cerita-cerita aktivitas mereka ketika menjalankan hidup asketis. Jadi ini fase awal. Ya termasuk antara lain didorong tadi ya, kehidupan duniawi yang berlebihan yang membuat mereka muak. Ada banyak kisah-kisah para sufi ini menjauh dari kemunafikan hidup, materialisme, dan lain sebagainya. Kemudian nanti abad ketiga sampai keempat mulai muncul, mungkin kita bisa sebut ya, ilmu tasawuf. Di era ini muncul konsep-konsep sistematis tentang tasawuf, apa itu sufi, mulai ditulis ajaran-ajaran tasawuf ini. Mulai muncul kitab-kitab tasawuf generasi awal. Di era ini kita kenal Syekh Junaid, Imam Haris Al-Muhasibi, Abu Yazid Bustami, dan lain sebagainya. Di sini mulai dikenal konsep makomat, ahwal, cara kita mendaki untuk sampai pada Tuhan. Bagaimana fana dan bako itu, ini fase kedua ini. Abad ketiga, keempat Hijriyah, 9-10 Masehi. Setelah itu muncul tasawuf falsafi, abad kelima, 6 Hijriyah. Ini era ketika filsafat masuk dengan konsep-konsep metafisiknya. Kita kenal konsep insan kamil, wahdatul wujud, Nur Muhammad. Ini di fase ini. Tokoh-tokohnya Ibnu Arabi, Surawardi, dan lain-lain. Belakangan nanti abad ke-13 mungkin sampai sekarang ya, budaya sufistik itu berubah jadi budaya torekot. Mulai terorganisir dalam satu lembaga namanya torekot. Ada sanatnya, ada mursyidnya, ada amalan-amalan pokok bakunya di masing-masing torekot. Baiat, zikir, tuntunan rohani, dan lain sebagainya. Kalau ini sudah mulai jadi lembaga sendiri. Ya tokoh-tokohnya kita kenal, tadi sedikit saya singgung. Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Thariqat Qadiriyah, Imam Abu Hasan As-Sazili, Thariqat Saziliyah, Syekh Bahauddin Naqsabandiyah, dan lain sebagainya. Ini fase terakhir. Jadi fase abad 13 sampai sekarang. Kalau Hijriyah ya 7 Hijriyah. Abad ke-7 Hijriyah berarti tahun 700-an sampai sekarang. Jadi ini kalau teman-teman ingin paham rutenya. Tadi kan ada tasawuf yang akhlaki, amali, falsafi. Tapi dari sisi kronologi yang pertama kali muncul itu kelompok kaum zuhud. Ini lebih banyak fokus mungkin pada akhlaki. Terus muncul tasawuf yang lebih tertata secara ilmu. Kemudian muncul yang falsafi dan pada akhirnya mengkristal jadi thariqat. Kalau dilanjutkan lagi nanti beberapa thariqat mulai ada yang disebut berlebihan, melenceng dan lain sebagainya. Terus muncullah gagasan yang kita bahas bulan ini, yaitu neo-sufisme, pembaruan dalam tasawuf. Baik, saya tambah beberapa ya, nanti setelah itu kita tanya jawab. Ini baru definisi. Sudah dapat 1 jam baru ngomong definisi. Tidak apa-apa. Nah, apa sih tasawuf menurut beliau Buya Hamka? Kalau tadi dari tasawuf perkembangan dan pemurniannya tabel. Tadi kalau ini dari buku tasawuf dari abad ke abad. Itu saya warnai beda kalau di slide-nya biar memudahkan teman-teman memahami ya. Menurut beliau tasawuf ialah membersihkan hati daripada apa yang mengganggu perasaan kebanyakan makhluk. Ini kalau pakai definisi lebih pasnya tazkiyatun nafs.
Jadi membersihkan hati dari yang mengotori batin. Kemudian berjuang menanggalkan pengaruh budi yang asal atau insting kita, memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan hawa nafsu. Jadi kita itu punya fitrah-fitrah kecenderungan yang berhubungan dengan nafsu. Makanya dalam Al-Quran kan banyak kita sisi. Manusia itu zoluman jahula, manusia itu ngeyel, manusia itu ini kecenderungan negatif. Tasawuf membersihkan itu. Kalau sudah bersih, mendaki sifat-sifat suci kerohanian, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang yang lebih penting dan lebih kekal. Maksudnya memakai barang yang lebih penting dan lebih kekal itu tidak tergoda oleh hal-hal yang fana dan sementara. Setelah bersih, diisi dengan hal-hal yang positif, kerohanian, yang hakiki, meninggalkan yang sementara. Menarik, beliau juga menyebut menaburkan nasihat pada sesama umat. Jadi sufi itu ya jangan egois, jangan berkualitas sendiri, tapi juga menebarkan kualitas pada sesama. Memegang teguh janji dengan Allah dalam hakikat dan mengikuti Rasulullah dalam syariat. Ini sama seperti tokoh-tokoh sebelumnya ya. Ya hakikat, ya syariat. Inilah definisinya tasawuf. Nanti beliau merangkum definisi itu, ini dari buku Renungan Tasawuf, dengan kategori takholli, tahalli, dan tajalli. Jadi tasawuf itu sebenarnya proses transformasi diri di 3 rute ini. Beliau menarik pakai kalimatnya. Apa yang dikatakan tasawuf? Pertama takholli. Ini bahasa Arab. Beliau yang nulis ya, ini bahasa Arab itu dari beliau. Karena tahu audiennya mungkin seperti teman-teman ini tidak ngerti bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Takholli. Kho ada titik di muka. Kho itu kan ada titik di atasnya. Kalau kho itu titiknya dihilangkan, bacaannya tahalli. Kalau titik sudah hilang, lama-lama titik itu tumbuh lagi, tapi di bawah. Yaitu tajalli. Jadi ini hubungannya dengan titik ya. Takholli itu kho, titiknya di atas. Nanti kita bersihkan itu. Kalau sudah kita bersihkan, ya titiknya hilang. Tahalli. Ketika titik itu hilang, itu kita sedang mengisi diri kita dengan hal-hal yang positif. Setelah itu lama-lama kalau kita isi terus dengan yang baik, yang positif akan tajalli. Apa arti takholli? Bebaskan dirimu, bersihkan dirimu dari sifat-sifat yang tercela. Nah, jadi takholli itu pembersihan. Kemudian tahalli. Tahalli itu menghapus titik, hilangkan jadi hapus titik itu. Jadi tahalli itu, kata beliau ya, engkau berhias, engkau jadi bagus, karena yang buruk sudah tidak ada lagi. Engkau berusaha siang malam mendidik dirimu untuk itu. Jadi setelah bersih, kita isi dengan amal baik, kita isi dengan hal-hal yang positif. Kalau sudah diisi, lama-lama titik itu muncul lagi, tapi di bawah. Itulah tajalli. Tajalli berarti kita bisa merasakan hadirnya Allah dalam hati. Kelihatan Allah dalam hati, bukan di mata, tapi terasa di hati bahwa Dia ada. Itulah tajalli. Jadi takholli, tahalli, dan tajalli. Baik,
kita lanjutkan biar nanti tuntas. Kemudian beliau membedakan 4 hal ini. Ini saya sampaikan biar teman-teman ngerti definisi pasnya ya. Jadi rutenya tasawuf itu syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Ayo kita pahami pelan-pelan. Syariat itu, ini saya kutip langsung dari buku beliau ya. Syariat adalah undang-undang atau garis-garis yang telah ditentukan, termasuk ke dalamnya hukum halal dan haram, yang tersuruh dan yang terlarang, yang sunat dan yang makruh. Termasuk di dalamnya segala amalan yang lain, sholat, puasa, zakat, haji, jihad di jalan Allah, menuntut ilmu, dan lain sebagainya. Segala perbuatan yang dikerjakan oleh seorang Islam tidak boleh keluar dari satu garis hukum, sekurang-kurangnya mubah, artinya boleh mengerjakan. Jadi ini aturan, ini rumus, ini undang-undang untuk kita sebagai seorang muslim, itu syariat namanya. Di dasarnya tasawuf itu diawali harus dari syariat. Maka kita harus tahu ilmunya, mana boleh, mana tidak boleh, mana halal, mana haram, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jauhi, mana yang levelnya wajib, mana sunnah, mana mubah, mana makruh, mana haram. Sekurang-kurangnya kita melakukan yang mubah saja. Kalau yang makruh, kalau bisa ya kita hindari. Nah, ini syariat namanya. Kalau sudah paham syariat, kita jalani. Ketika kita menjalankan syariat, itulah thariqat. Jadi thariqat itu syariat yang kita kerjakan dengan cara tertentu yang pas, yang sesuai. Sehingga tidak tersesat, tidak salah tujuan. Syariatnya benar, tapi cara menjalankannya keliru, bisa meleset. Sholat yang tujuannya tidak Allah, puasa yang pamrihnya hanya diet saja misalnya. Nah ini thariqatnya salah. Jadi haji hanya untuk cari gelar hanya saja, misalnya, ini thariqatnya salah berarti. Nah, syariat perlu thariqat. Kalau thariqatnya salah, syariatnya kehilangan makna. Ikhtiar menempuh jalan thariqat itu kalau dalam tasawuf kan kita kenalnya suluk. Disinilah kita mulai memasuki ilmu batin.